Baik, Insya Olahraga, kita sekarang sudah berada di Gedung KONI Jawa Barat dan kita akan coba hampiri ruangan Ketua KONI Jawa Barat Bapak Ahmad Saifuddin. Baik, insan olahraga dimanapun Anda berada, kami sekarang berada di cabur Taekwondo, tempat latihnya cabur Taekwondo Jawa Barat yang sangat luar biasa ini. Ya, saya tidak sendirian, sahabat olahraga dimanapun Anda berada, kami sudah didampingi oleh Bapak Ketua KONI Jawa Barat, Bapak Ahmad Saifuddin. Ya, selamat siang Pak. Selamat siang Mas Adi. Ya, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Kang. Ya, ini saya kemarin melihat Bapak tuh wah sangat sibuk sekali ya. Baru pulang dari Papua juga ya Pak ya? Betul, saya baru pulang dari Papua dalam rangka mengupdatingkan hasil survei kita tahun 2019. Iya. Bapak udah berapa kali sih Pak ke Papua Pak? Maksudnya dalam ini kunjungan ke Papua untuk PON 2021 ini, PON 20 maksudnya Pak? Dua kali. Dua kali ya Dua Pak kali ya? kita ke Papua. Iya. Nah ini ingin bertanya mungkin yang kedua ini hasilnya seperti apa Pak? Ya. Pas Bapak pulang dari Papua Pak? Yang pertama Kang Adi, saya ingin ingin say hello dulu lah sama teman-teman saya ya. Insan olahraga Jawa Barat dimanapun berada, saya sangat bersyukur hari ini bisa bercengkrama dengan Kang Adi dari RRI. Ya, saya juga kepingin langsung memberikan informasi ya Kang Adi ya. Apa yang ada di benak saya, apa yang harus dilakukan oleh siapapun penggiat keolahragaan di KONI Jawa Barat ini dalam rangka memastikan apa yang diinginkan oleh pimpinan kita Gubernur Jawa Barat, Jabar juara kudu menang seperti itu Pak Ade. Ya. Berkaitan dengan hasil peninjauan saya ke Papua Kang Adi, memang kemarin ini kita ingin memastikan kembali apa yang harus dilakukan khususnya untuk kami sebagai kontingen dalam rangka memastikan kontingen Jawa Barat akan ditempatkan di mana, kemudian akan bertanding di mana, kemudian seperti apa pelayanan-pelayanan yang akan diberikan oleh PB PON, kemudian kekurangannya seperti apa, baru kita melakukan segala sesuatu sehingga sukses di dalam melayani kontingen Jawa Barat. Itu adalah bagian penting dalam rangka mensukseskan cita-cita dan harapan kontingen Jawa Barat untuk memastikan Jabar juara kudu menang, itu seperti itu Mas Adi. Secara teknik yang paling pokok saya harus mampu menempatkan perjalanan atlet mulai dari Bandung atau Jakarta menuju Papua itu nyaman dulu. Kita sudah atur sedemikian rupa dan kita juga sudah bercengkrama dengan calon-calon yang akan menjadi partner kami dalam rangka menggeser ke sana kontingen. Yang kedua, kita juga mencari tempat-tempat yang memungkinkan bisa menampung penginapan ataupun pelayanan kontingen sementara sebelum disiapkan dan sebelum masuk kepada hak yang diberikan oleh PB PON, baik akomodasi, transportasi maupun hal-hal lain. Sehingga saya kemarin meninjau yang paling utama itu adalah itu dulu. Kemudian yang kedua, saya memastikan tempat-tempat penyu-penyu sampai berangkat dari mana menuju penyu itu pelayanan seperti apa, makannya seperti apa, itu juga menjadi sasaran peninjauan saya dan meyakinkan insya Allah untuk melayani kontingen Jawa Barat ini untuk penampungan sementara, transportasi, pelayanan logistik, sampai ke hal-hal lain yang berkaitan dengan kebutuhan kontingen kita tinjau dan alhamdulillah saya sudah mendapatkan dan menemukan serta berkomunikasi untuk di MOU-kan tentang pelayanan itu dengan pihak-pihak yang ada di sana. Dan yang terakhir kita juga bercengkrama dengan teman-teman KONI di sana, dengan PB PON, siasat-siasat seperti apa yang harus saya terapkan sehingga situasi, kondisi udara di sana, tempat di sana, adat budaya di sana ini tidak berpengaruh yang sedemikian kurang baik kepada kami ya. Jadi kami juga mempelajari dari aspek-aspek itu. Bahkan kami juga bertemu dengan teman-teman kita di sana, Paguyuban Pasundan, dan mereka juga sangat merespon dan akan membantu kedatangan-kedatangan, pelayanan-pelayanan, dan kita juga ingin memerankan mereka pada porsi-porsi tertentu yang menjadi perkuatan bagi kontingen Jawa Barat. Baik.
Berarti udah 99% dong ya Pak ya? Ya. Persiapan Jawa Barat untuk Insya Allah Kang Adi kita 90% lebih Pak Iya. ya untuk persiapan menuju kontingen Jawa Barat menuju ke Papua. Iya. Masalah makanan, masalah transportasi, masalah semua juga sudah beres ya Pak ya? Insya Allah beres. Ya. Baik sahabat olahraga RRI Bandung, dan tadi sedikit ya paparan dari Ketua KONI Jawa Barat Bapak Ahmad Saifuddin setelah pulang dari Papua, dan hasilnya sangat luar biasa. Banyak sambutan-sambutan di daerah Papua sendiri. Masalah venue sudah 100% rampung dan tidak ada masalah lagi. Baik sahabat Insan Olahraga dimanapun Anda berada, jangan sampai pernah lupa subscribe dan share bagi Anda pencinta olahraga di Jawa Barat. Ya, Pak Ahmad, dan ini yang mungkin agak sedikit yang harus dibenahi apa nih Pak? Setelah Bapak dari Papua, yang sedikit dibenahi mungkin ada belum klop lah, gimana Pak? Yang pertama saya non teknis dulu ya Kang Adi ya. Artinya non teknis ini makanan di sana kan tidak terlalu sama dengan di kita. Artinya dari harga sebenarnya mahal gitu. Makan ikan jair saja aduh jauh sama sekali kita. Ikan mujair Ikan ya Pak? mujair saja di sana kalau untuk makan ikan jair dengan sambal saja itu sudah 150.000 kita makan. 150.000. 150.000. Ikan mujair satu porsi lah mungkin ya Pak, Iya. sama nasi. Dengan nasi, 150.000. lauk nasi, ikan jair tambah lalap-laban sambal itu 125-150.000. Luar biasa Gitu. ya. Kemudian yang kedua yang memang harus saya benahi memang mengadaptasikan atlet-atlet kita ini, kontingen kita ini. Ya. Artinya di sana itu kan kemarin kita melihat suhu itu antara 36, ada yang 40 gitu. Ya. Jadi saya berupaya kenapa teman-teman saya ditempatkan, ada yang di Bihbul, kemudian ada yang di Rindam, ada yang di tempat kita ini. Karena memang nanti di sana kita penampungan sementara di tempat tentara. Kemudian yang kedua tidak selamanya kemungkinan kita akan mendapatkan tempat di hotel. Ya. Sehingga itu yang akan kita adaptasikan. Kemudian yang ketiga yang paling pokok bagi saya itu adaptasi oleh adat budaya kita di sana. Karena saya tidak ingin terpengaruh dan dipengaruhi oleh situasi di sana gitu. Sehingga atlet misalkan di sana karakternya agak keras gitu ya. Gitu kan, omongannya di sana keras-keras tuh karena memang jauh-jauh gitu loh. Bukan ngambek, saya khawatir nanti teman-teman juga di sini seperti apa berpengaruh. Oleh sebab itu saya tadi malam bercengkrama dengan Bapak dan Rindam, tolong atlet-atlet kami dibawa kepada ranah kedisiplinan, agak sedikit dikerasin dalam arti untuk kepositifan, karena supaya tidak lemah gitu loh. Itu juga kami pertimbangkan. Hal-hal lain saya yakin Pak Adi, kalau cara teknik saya sedang belajar dengan teman-teman karena baru 3 bulan sih. 3 bulan pertama, 32, 3 bulan ketiga ini pada posisi yang sedang saya evaluasi. 3 bulan yang lewat ini sampai bulan Maret terakhir kami harus memastikan anak-anak atlet kita ini fisiknya oke, gitu ya. Secara teknik juga dia sudah oke. Dan yang paling pokok adalah seleksi untuk menuju ke 100%. Karena 100% setelah tanggal 4 April nanti kita by name my number itu sudah clear. Jadi kalau sekarang masih ada long list 1000 sekian atlet kita, besok-besok itu tidak lebih dari 800. Baik. Ya, Pak, saya sering berbincang bersama cabur-cabur di Jawa Barat ya Pak. Dan ini memang ada keluhannya sedikit masalah keterlambatan ya Pak ya. Nah, keterlambatan uang saku, terus juga yang lain-lain. Ini cara mengatasinya gimana Bapak? Mungkin punya metode. Iya. Jadi begini Kang Adi, sementara ini sumber dana kita adalah hibah dari Bapak Gubernur Jawa Barat. Sampai hari ini dana hibah ini belum turun, sedang kita proses, kita bahkan kemarin sudah komunikasi dengan Bapak Kadispora, memang belum turun, masih ada sistem yang harus dilalui dulu. Insya Allah di akhir bulan Maret ini atau di awal April, mudah-mudahan sudah luncur. Oleh sebab itu, saya mohon maaf pada teman-teman atlet, bersabar dulu lah, bersabar dulu karena kita punya uang cadangan hanya khusus untuk menangani makan dan operasional saja. Karena mohon maaf ini untuk uang atlet ini tidak kurang dari 6,3 M dalam 1 bulan Pak. 6,3 miliar itu makanya kalau kita punya 20 M itu hidup baru bisa 3 bulanan gitu 3 loh. bulan. Belum lagi uang sekarang kan masak harus beli dulu gitu ya. Oleh sebab itu saya bersabar dulu kepada para atlet-atlet.
apa yang Anda dapatkan hari ini, sementara ini hasil upaya-upaya kami untuk menalangi dahulu. Baik, Insan Olahraga cuman berapa hitungan hari lagi lah ya. Kalau nggak akhir Maret, terus juga awal April ya, akan segera terrealisasi ya, akan turun kucuran dari provinsi. Jadi sabar ya, Insan Olahraga Jawa Barat. Tapi memang saya lihat masih tetap semangat kok Pak. Ya, atlet-atlet Jawa Barat. Walaupun mungkin ya beliau mengetahui bahwa ini kondisi pandemi COVID-19 gitu ya Pak. Ya, dan selanjutnya nih Pak, metode apa yang bisa meyakinkan bahwa atlet-atlet Jawa Barat ini bisa fight di Papua Pak? Ya. Kang Adi begini, jaminan kami bahwa atlet ini memiliki performa tinggi, saya satu mereferensi kepada hasil babak kualifikasi walaupun 2 tahun yang lalu. Ya. Kemudian yang kedua, setelah babak kualifikasi, anak-anak itu latihan secara terus-menerus, kontinuitas sampai hari ini. Artinya saya jamin anak-anak itu atau atlet-atlet kita ini mampu memelihara kemampuannya. Itu yang satu. Kemudian yang kedua yang meyakini bagi kami itu adalah hasil evaluasi dari tes fisik. Tes fisik kita ini yang di bawah pasien itu persentasenya kecil. Tetapi yang 90% sekian ini persentase yang di atas passing grade. Bahkan untuk sepak bola itu mampu dia di atas 60, ada yang 62. Autentikasinya pada saat kita bertarung dengan Persib uji coba, Persib eleh loh. Persib eleh ya. Persib eleh. Sen kumaha yeuh Persib eleh kan. Jadi artinya itu autentikasi yang tidak terbantahkan ya. Kalau atlet kita ini latihan. Kemudian yang berikutnya, taekwondo juga melaksanakan pertandingan walaupun lewat daring. Dayung pertandingan lewat daring, kemudian cabur-cabur lain lewat daring. Ternyata kita masih memiliki keunggulan. Bahkan dayung yang mengikuti Piala Dunia aja masuk pada 6 besar, itu luar biasa. Artinya, Kang Adi, yakin saya kalau performa para atlet itu mampu terpelihara tentang kemampuannya, baik teknik maupun hal-hal yang lain. Dan saya tadi dengar dari Pak Bayu nih, Binpres Taekwondo Jawa Barat, dan KONI Jawa Barat menekankan harus membawa pulang meraih medali emas 6-7 medali emas. Betul, itu target kami ya. Target ya Pak. Kenapa Bapak bisa mengukur harus mendapatkan 7 medali emas di Papua nanti? Jadi begini Kang Adi, kami sudah memetakan bagaimana kemampuan atlet kami dan kemampuan calon lawan kami. Hasil babak kualifikasi dari tiap-tiap cabur kita sudah petakan. Di tiap nomor-nomor, di tiap orang di nomor tersebut sudah dihadapkan kepada calon lawan, kita juga tahu. Ya. Oleh sebab itu, dengan melihat pemetaan seperti ini, saya tahu potensi dari taekwondo bisa lebih 9 loh sebetulnya itu. Tapi target kami jangan kurang dari 7 medali emas yang dapatkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari sekian cabang olahraga, ternyata perkembangan juga saya ikuti. Taekwondo kan termasuk cabang olahraga unggulan Jawa Barat. Betul, Pak. Juara umum itu harus di tangan, ya. Karena selama ini pemegang kendali juara umum taekwondo terus menerus. Jadi sangat disayangkan apabila atlet latihannya berkurang dan sebagainya, itu potensinya cukup besar, sangat tidak relevan lah. Sayang banget lah. Apalagi kita berupaya secara ikhtiar tertentu untuk memastikan atlet ini tercukupi dari segala aspek walaupun dengan keterbatasan, tetapi hitungan kami ingin memenuhi segala kebutuhan yang diinginkan para atlet. Itu. Baik Pak. Dan ini Bapak sendiri merasa dirugikan apa tidak ya? Jawa Barat khususnya dirugikan atau tidak dengan ini atlet maksudnya cabur-cabur yang berpotensi tinggi untuk meraih medali emas dan tidak dipertandingkan di PON Papua. Ini gimana nih Pak? Ya, itu keputusan pemerintah pusat. Kita juga sangat menghormati dan memang harus patuh dan taat kepada pimpinan ya. Kita sudah tidak membicarakan lagi cabang-cabang olahraga yang tidak ikut PON, tetapi saya memberikan
pekerjaan kepada mereka, pembinaan harus tetap berjalan. Ya. Saya juga memberikan bantuan-bantuan walaupun terbatas, apakah itu bantuan operasional kepengurusan mereka, kegiatan-kegiatan, tapi yang jelas mereka latihan dan latihan. Contohnya kemarin sudah ada pagelaran perlombaan di ISI Jawa Barat, dan ternyata memang cukup ramai juga. Dan itu menandakan kalau mereka juga tetap melaksanakan pembinaan seperti itu. Iya. Memang satu sisi Jawa Barat dirugikan ya Pak ya. Betul, rugi lah. Iya, banyak medali emas yang hilang gitu karena tidak dipertandingkan. Ya mungkin ini strategi juga, bisa jadi seperti itu ya Pak ya. Betul. Iya Pak. Dan mungkin ini kedepannya nih Jawa Barat ini kayaknya ini Pak Ahmad Saifuddin ini udah santai, kelihatannya santai karena ini juara umum nanti di Papua kayaknya gini, gimana nih Pak? Insya Allah jadi gini Kang Adi, ikhtiar dunia saya bersama-sama para pengurus, para cabang olahraga, kita sudah mampu mempelajari lah kita ini seperti apa, dan potensinya juga sangat memungkinkan untuk kita mampu mempertahankan juara umum. Itu ikhtiar kita. Ikhtiar selanjutnya secara non teknis juga kita belajar dari aspek-aspek lain, strategi maksud saya, strateginya ya saya tidak ingin atlet-atlet kami setelah memiliki kemampuan yang sedemikian rupa mampu mengungguli terpengaruh oleh hal-hal lain, misalkan tadi saya katakan pelayanan kontingen selama di Papua jangan sampai tidak prima gitu loh. Kekurangan dari siapapun juga jangan disalahkan, tetapi bagaimana kami mensiasati supaya kami tidak memiliki kekurangan, itu yang saya lakukan. Hal-hal lain saya berupaya kepada teman-teman, sok kita ikhtiar yang lain, karena bagaimanapun juga kita punya harapan ingin berencana, tetapi kan Tuhan juga yang akan menentukan sikap. Tetapi secara ikhtiar dunia saya katakan bahwa keolahragaan itu terukur. Artinya kalau kita mampu memetakan diri kita unggul melalui program latihan dengan calon lawan, saya yakin kita ini bisa menentukan kemenangan. Karena olahraga terukur, tidak ada program insya Allah, saya katakan seperti itu. Insya Allah artinya memang kita juga berdoa. Kita sudah memiliki keunggulan, insya Allah Tuhan merestui gitu loh. Jadi keunggulan itu harus dinyatakan mayoritas. Nah, olahraga terukur, berarti sudah terukur. Berarti Jawa Barat sudah terukur menjadi juara insya Allah, Papua nanti, karena Pak? memang itu kita sudah kita bukti. Kita sudah memaparkan target dari setiap cabang, setiap nomor berapa potensinya. Oh, potensinya 170 sekian. Gitu. Kemudian targetnya kita bercengkrama dengan perkembangan atlet dalam program latihan, masih kita bisa mampu dipertahankan, berarti kita masih berpeluang gitu loh. Sedangkan lawan-lawan kita juga berhitung. Insya Allah tidak ada yang melebihi gitu ya potensi yang kita miliki. Dari 679 kita mengikuti nomor itu 567. Berarti hampir 90 sekian persen kita ikut nomor semua. Dibandingkan dengan calon lawan kami, mohon maaf, ada DKI, ada Surabaya, itu tidak lebih banyak dari Jawa Barat. Nomor yang diikuti saja. Seperti itu Pak Andi. Insan olahraga RRI Bandung sudah pasti Jawa Barat akan menjadi juara umum di PON Papua. Ini olahraga terukur menurut Pak Ketua KONI Jawa Barat ya. Jadi kita harus benar-benar mendukung bagi warga Jawa Barat, khususnya mendukung olahraga Jawa Barat dikarenakan prestasi-prestasi olahraga Jawa Barat sangat luar biasa. Baik, insan olahraga kami masih berbincang bersama Ketua Umum KONI Jawa Barat Bapak Ahmad Saifuddin. Ya Pak, PON sudah yakin lah. Saya juga sebagai warga Jawa Barat yakin bakal menjadi juara umum di PON Papua dikarenakan ya tadi Bapak menyampaikan secara tegas olahraga terukur, sudah mengetahui lawan maupun dari provinsi lain di bawah Jawa Barat ya Pak ya? Iya. Baik Pak, sedikit saya bergeser tentang masalah Porprov nih Pak. Iya. Menjadi tugas Bapak juga nih Porprov ya Pak? Iya betul. Dan ini baru pertama kali Porprov ini digelar di 3 kota kabupaten ya Pak ya? Disebar ya? Kalau dulu kan mungkin di Kota Bogor atau Kota Bandung cuma satu tempat daerah saja. Tempat saja. Kenapa Bapak mempunyai ide untuk digelar di beberapa daerah Pak? Yang pertama begini Kang Adi, investasi kepala daerah mengeluarkan anggaran itu kabupaten itu adanya di Porprov.
Gubernur investasi dengan anggaran sembikian besar adanya di PON. Ya. Nah, dua pemilik otoritas anggaran dan juga kepentingan dalam pembangunan manusia yang seutuhnya, Ya. saya adalah pembantunya. Perhitungan saya untuk PON 2024 nanti, Ya. kita akan kehilangan lebih dari 40% atlet-atlet kita oleh karena waktunya yang sudah purna, Ya. kemudian hal-hal lain. Oleh sebab itu bagaimana saya membuat kaderisasi Ya. melalui Porprov tadi. Makanya Porprov besok itu harus digelar di lebih dari satu tempat. Alhamdulillah kita mendapatkan respon yang cukup luar biasa Ya. dari kepala-kepala daerah, bahkan 3 kepala daerah sebagai penyelenggara Porprov, tetapi dibantu oleh kabupaten-kabupaten kota yang lainnya. Ya. Akhirnya kalau saya hitung ada 11 kabupaten kota yang akan menyelenggarakan Porprov itu. Yang kedua alasannya Kang Adi, karena memang kita ingin pembangunan keolahragaan itu merata dan bertumbuh di kabupaten-kabupaten kota se-Jawa Barat. Sehingga nanti pertumbuhannya itu akan lebih cepat. Ya. Yang ketiga, dengan pertumbuhan cepat, kemudian keseimbangan dalam pembangunan sarana olahraga, saya yakin akan timbul sumber-sumber atlet baru, sehingga pada akhirnya kaderisasi juga akan hadir. Ya. Kalau demikian nanti ke depan, saya jamin bahwa olahraga akan menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat luas. Baik. Seperti itu saya memiliki argumentasi. Ya, yang lain-lain olahraga ke depan harus menjadi tolok ukur kehidupan masyarakat yang sungguh. Saya juga percaya aja karena memang olahraga itu membangun manusianya sih. Baik. Ada nilai-nilai peradaban dalam keolahragaan yang menjadi nilai-nilai hakiki dalam kehidupan manusia. Ya. Setiap olahraga, cabang olahraga itu ada nilai-nilai peradaban. Insya Allah mudah-mudahan dengan lebih banyak masyarakat berolahraga akan tahu persis nilai dirinya sendiri dalam kehidupan. Saya berharap ke depan bahwa Porprov ini menjadi daya tarik bagi masyarakat luas, apalagi bagi kepala daerah. Ya, bahkan kalau tidak salah kemarin Bupati Garut saja sedemikian rupa responnya. Kemarin juga saya dapat telepon dari Bupati Kabupaten Subang hanya untuk menentukan venue satu saja. Luar biasa beliau akan kiatnya. Ini adalah kiat-kiat yang baik. Kota Bogor, Kabupaten Ciamis kemarin sudah berkomunikasi dengan kami. Insya Allah ke depan bahwa olahraga keberadaannya akan menjadi penguatan dalam pembangunan karena sudah langsung akan menimbulkan respon dalam turismenya, dalam industrinya, sehingga kehidupan ini akan mengarah kepada sesuatu yang positif lah dalam keolahragaan. Dari industrinya juga mungkin di daerah UMKM-nya sangat betul Kang Adi, UMKM itu perlu lah. Karena siapa lagi sih yang akan membesarkan UMKM kita kalau bukan kita kini. Bahkan Porprov itu saya mengatakan wajib menggunakan produk UKM. Luar biasa Pak ya. Dan kita sudah mulai. Di ruangan saya kalau Kang Adi masuk itu ada hasil-hasil UKM itu. Iya Pak, baik. Ya baik, Insya Allah Olahraga RRI Bandung tadi pemaparan sedikit tentang Porprov ya di Jawa Barat, ternyata sekarang di 3 kabupaten daerah dan sangat luar biasa ini pemikiran atau ide-ide Pak Ahmad Saifuddin ini sebagai Ketua KONI Jawa Barat. Ini Pak sedikit lagi aja Pak, Bapak kan tinggal 1 tahun lagi ya kalau tidak salah Pak ya? Ya sampai tahun 2022, setahun lebih lah. Nah setelah ini mau kemana Pak? Begini kali, kalau masalah mau kemana, mau apain itu bagaimana Tuhan yang Maha Kuasa aja. Tapi yang jelas saya hari ini dikasihkan pekerjaan oleh Allah melalui KONI. Saya maksimalkan pekerjaannya supaya tidak merugikan orang banyak lah. Ya tuntutan-tuntutan walaupun saya tidak mampu memenuhi semua tuntutan, setidak-tidaknya saya sudah berupaya. Ke depan ya saya akan berkiprah di tempat-tempat yang lain yang siapa tahu masih bisa berkolaborasi dengan keolahragaan. Ya selain saya menjadi pensiunan gitu ya, saya juga masih adalah di tempat-tempat lain, tapi sementara tidak ingin saya sampaikan. Nanti setelah PON Papua juara ya Pak ya, juara umum insya Allah, insya Allah. Kita berbincang lagi ke depannya. Baik Pak, dan ini ada nih atlet yang sudah 3 kali di PON. Ya katanya ini curhat nih Pak atlet ya. 3 kali di PON Papua ini 3 kali. Kalau misalnya dapat medali emas
berarti kan jadi hat trick ya Pak ya? Iya. 3 kali medali emas. Ini Pak bagi yang sudah 3 kali mendapatkan medali emas dari KONI Jawa Barat sendiri mau berbentuk apresiasi seperti apa Pak kepada atlet tersebut Pak? Begini Kang Adi, kalau masalah janji saya cukup berhitung ya. Ya. Tetapi saya berencana Mhm. untuk memberikan sedikit kehormatan bagi mereka Ya. ya. Tetapi saya tidak ingin menyampaikan di awal. Mhm. Karena saya juga sedang mempersiapkan apakah saya mampu atau tidak. Ya. Jadi saya khawatir menyampaikan. Tapi yang jelas ada. Mhm. Yang kedua, yang paling pokok bahwa keberhasilan prestasi atlet ini memiliki dan ditanggungjawabkan oleh aturan. Ya. Kita memiliki Kepres ya nomor 44 tahun 2014 yang dinyatakan bahwa pemerintah juga memiliki diamanahkan untuk memberikan kehormatan kepada mereka. Baik. Jadi saya sudah berkomunikasi dengan Pak Bapak Kadispora Ya. apa yang akan diberikan kepada atlet-atlet untuk mendapatkan medali emas, termasuk yang hat trick 3 kali. Saya Ya. dapat di volleyball putri itu ada kan Ya. si siapa namanya itu Wilda. Wilda. Ya. Wilda itu seandainya sekarang PON nanti ini di Papua itu juara umum berarti Ya. beliau ini adalah yang ketiga kalinya. Saya juga perlu menyampaikan penghormatan kepada mereka. Ya. Tapi berbentuk seperti apa saya sedang berencana untuk ke arah sana. Baik. Tapi yang penting ada. Baik, disimpan dulu ya. Disimpan dulu. Iya. Pak, harapan Bapak sendiri Pak untuk para atlet Jawa Barat dan juga untuk pemerintah Pemprov sendiri. Iya. Saya sangat berharap Kang Adi kepada rekan-rekan para atlet yang saya banggakan, terus terang saja bahwa atlet ini adalah pemeran utama untuk pemenangan dan mempertahankan juara umum di PON ini. Ya. Kita harus mampu menjaga segala sesuatu yang menjadi amanah pimpinan kita Gubernur Jawa Barat dengan mengatakan Jabar juara kudu menang ini bukan hanya sekedar jargon, Ya. tetapi penuh perhitungan. Saya secara pribadi dan juga kelembagaan saya sedang ikhtiar berupaya untuk memastikan bahwa kami secara perhitungan ini berpeluang besar untuk mampu mempertahankan diri. Oleh sebab itu, para atletku sekalian, berlatih secara maksimal, kuasai kemampuanmu, kuasai juga kemampuan calon lawanmu sehingga Anda mampu melakukan program latihan ini dengan sebaik-baiknya sehingga pada saat nanti Anda masuk kepada medan laga Anda mampu menentukan pemenangnya. Seperti itu Kang Adi. Ya. Terima kasih Pak Ketua. Ya, baik. Insya Allah Olahraga dari Bandung tadi perbincangan kami bersama Ketua KONI Jawa Barat Bapak Ahmad Saifuddin dan sangat yakin Jawa Barat bisa menjadi juara umum di PON Papua nanti. Ya, Adil pamit. Sekali lagi jangan sampai pernah lupa subscribe dan like. Adil pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga Jabar juara. Salam olahraga Jabar juara. Masyarakat Jawa Barat yang kami cintai dimanapun berada, saya berada di tengah-tengah para atlet taekwondo yang merupakan cabang olahraga unggulan Jawa Barat. Kami memohon izin sekaligus memohon doa restu kepada masyarakat Jawa Barat untuk mendoakan kami agar kami mampu mempertahankan juara umum di PON Papua di bulan Oktober tahun 2021. Salam olahraga, Jabar juara, kudu menang.